Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat yang begitu banyaknya sehingga ketika kita akan menghitungnya niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Selanjutnya perkenankanlah saya, Makmun Santoso dari daerah Banyumas, akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Sabar sebagai jalan pertolongan Allah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil salah satu pelajaran. Di antaranya adalah bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya yang bersabar. Lalu sabar dalam hal apa sajakah yang dapat kita lakukan? Para ulama memberikan tuntunan. Yang pertama, sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ini mengandung pengertian kita tidak mudah menyerah, kita harus gigih, bekerja keras, tidak mudah putus asa. Sebagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah, walaupun perintah itu sangat berat. Di antaranya yaitu perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Karena kesabaran dan ketaatan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Ismail pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap selamat. Yang kedua, ketika kita berbisnis misalnya dalam masalah ekonomi yang sering kita kadang putus asa, kita harus mengambil pelajaran bagaimana Ibunda Hajar bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwa 7 kali untuk mencari air memenuhi kebutuhan Ismail. Karena kesabaran beliau, kemudian datanglah pertolongan Allah.
Inilah sabar yang pertama. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, sabar yang kedua yang dapat kita lakukan adalah sabar ketika menghadapi musibah. Sebagaimana kondisi negara kita yang masih di tengah era pandemi dan musibah bencana melanda silih berganti di negeri kita ini, maka sabar dalam menghadapi musibah adalah sabar yang sangat bermanfaat dan mutlak harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal juni wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, dalam hal ini mari kita mengambil pelajaran dari seorang tukang parkir. Ketika yang datang adalah motor yang butut, dia persilahkan dengan ramah. Ketika yang datang adalah mobil yang bagus, dia pun sambut dengan santun. Begitu pula ketika mobil itu diambil, dia persilahkan dan tanpa dia itu merasa keberatan. Hal ini juga dapat kita ambil dari bagaimana seorang kentut. Dia tidak mengingat-ingat apakah kentutnya berbunyi atau tidak, bau atau tidak. Dia ikhlaskan kentutnya begitu saja. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Selanjutnya sabar yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah sabar di dalam menahan amarah. Emosi, marah tentu saja sering sekali kita rasakan, apalagi dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan. Tetapi bagaimana kemudian kita tidak kemudian menuruti kemarahan kita dengan melakukan hal yang dilarang. Kita tidak boleh kemudian membanting HP, melempar piring, ataupun melakukan hal yang lain yang justru merugikan diri kita sendiri. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagi kamu surga. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi dan untuk ikhwah sekalian. Jangan lupa ikuti dan subscribe channel Tablighmu TV dan like, komen, serta share video kami ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat, albirru man ittaqa, nun wal qalami ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.